Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, calon guru penggerak yang saat ini sedang menanti jadwal untuk simulasi mengajar ya. Jadwalnya sudah ada, cuman ada yang sampai tanggal akhir-akhir awal-awal Februari ya. Nah, kali ini channel Eva Privat akan membuat video terkait dengan kesalahan yang sangat sering dilakukan ya oleh calon guru penggerak setelah 5 hari proses simulasi mengajar ini ya. Mengapa saya sebutkan ini? Agar ini bisa dihindari ya. Oke, baik. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Eva Privat, dipersilakan untuk mengklik tombol subscribe, like, comment, serta share video-video kami. Oke, untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan ya, karena pada saat tanya jawab itu ya, pada saat tanya jawab, asesor itu tidak diberi wewenang untuk memberikan respon terhadap jawaban kandidat, sehingga kandidat tidak tahu apakah jawabannya sudah benar atau tidak gitu. Nah, pertama adalah ada dua kompetensi yang digali ya, ada dua kompetensi. Jadi kompetensi saat tanya jawab itu ada dua. Kompetensi saat tanya jawab itu ada dua kompetensi yang digali ya. Yang pertama adalah kompetensi pengembangan diri. Pengembangan diri dan refleksi ya. Refleksi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan melakukan penilaian dan rencana tindak lanjut berdasarkan penilaian itu. Nah, ini yang sering dilakukan kesalahan karena kandidat tidak mengetahui bahwa ini sebenarnya yang dinilai gitu, ya. Nah, untuk misalkan ya, untuk kompetensi pertama ya, untuk kompetensi pertama. Kompetensi pertama yaitu adalah untuk kompetensi pertama ini terkait dengan refleksi dan pengembangan diri. Dan pengembangan diri. Pengembangan diri. Ya. Kandidat semua kan yang sering nonton channel Eva Privat pasti tahu bahwa pertanyaan pertama adalah sebutkan kelemahan dan kelebihan, ya. Nah, banyak kandidat yang menyebutkan bukan kesalahan atau kelemahan pribadi gitu ya. Bukan kesalahan sebenarnya pertanyaannya ya, tapi kelemahan. Nah, kelemahan. Ya. Kandidat menjelaskan bukan kelemahan pribadi, padahal kalau untuk refleksi maka itu harus kelemahan pribadi gitu. Bahkan ada yang menyebut saya tadi menggunakan model PBL misalkan. Dia menyebut kelemahan mobil PBL. Nah, ini jelas salah gitu ya. Kelebihan dari modelnya. Ini salah gitu, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kelemahan dan kelebihan pribadi. Nah, gitu ya. Itu yang harus dijelaskan dengan baik. Make sure bahwa teman-teman menjelaskan persoalan pribadi. Nah, selanjutnya adalah teman-teman lagi akan ditanya terkait dengan perbaikan apa yang akan lakukan jika mendapat kesempatan mengajarkan hal ini di kelas yang sesungguhnya atau kelas yang real. Nah, harus menyebutkan rencana perbaikan pembelajaran. Nah, teman-teman kadang-kadang tidak menyebutkan, ya. Contoh ya, contoh yang harus dilakukan adalah misalkan memperbaiki metode. Memperbaiki metode pembelajaran. Atau kemudian menggunakan media. Nah, seperti itu. Ini yang diharapkan di sini gitu, ya. Kemudian setelah itu harus menyebutkan juga apa dampaknya bagi murid. Misalkan ya, kalau menggunakan media, murid lebih fokus memperhatikan. Fokus memperhatikan. Memperhatikan, ya. Kalau menggunakan metode yang sesuai, masih siswa jadi lebih aktif. Nah,
Misalkan disebut jadi menggunakan metode diskusi atau tanya jawab, mahasiswa jadi lebih aktif. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan yang paling sering muncul adalah eh, yang ini, tidak menyebutkan rencana perbaikan kompetensi guru. Memang ini mungkin sulit ya, karena memang tidak nampak di pertanyaannya gitu, tidak nampak di pertanyaan. Tapi kalau kita merujuk pada kompetensi yang digali ya, kompetensi yang digali itu terkait dengan pengembangan diri. Sehingga memang harus ada satu jawaban yang menunjukkan rencana perbaikan, rencana pengembangan diri, ya, rencana pengembangan diri. Nah, sebut saja misalkan salah satunya ya, saya berencana atau sedang ya, atau sedang mengikuti pelatihan. Pelatihan apa terserah lah. Nah, yang jelas berkaitan dengan pengembangan diri seorang guru gitu ya. Atau saya akan ya, boleh juga saya akan ya. Seterusnya gitu ya. Yang jelas terkait dengan pengembangan diri. Nah, kalau semua ini sudah dijawab seperti ini, insya Allah ini dapat skor maksimal nih. Ya, skor 4. Ini baru untuk kompetensi 1 gitu ya. Nah, sekarang untuk kompetensi 2. Kompetensi 2 itu terkait dengan penilaian dan rencana tindak lanjut ya. Apa yang harus dihindari ya? Yang pertama adalah uh, rubriknya itu harus menyebutkan dan menjelaskan lebih dari satu ya. Kesalahan teman-teman adalah tidak menjelaskan. Sudah benar menyebutkan penilaiannya, misalkan penilaian sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan. Nah, kadang-kadang teman-teman berhenti sampai di sini ya, padahal harus dijelaskan apa ini masing-masing ya, apa ini masing-masing ya. Setelah menjelaskan apa ini masing-masing, selanjutnya adalah bagaimana melakukannya, bagaimana melakukan atau mengukurnya. Nah, seperti itu ya, bagaimana melakukan atau mengukur, ini harus dijelaskan dan harus lebih dari satu, karena penilaiannya memang menyebutkan istilahnya adalah lebih dari satu, lebih dari satu, atau kata lain itu berbagai jenis atau beragam ya, beragam. Kalau cuma satu tidak memenuhi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak lengkap menjelaskan RTL. Saya perpanjang ya, RTL maksudnya rencana tindak lanjut. Nah, pertanyaannya kan gini, sebutkan dan jelaskan penilaian yang Bapak rancang untuk simulasi mengajar tadi. Nah, sudah disebutkan sikap. 1 sikap, 2 keterampilan, 3 pengetahuan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mau diapakan penilaian itu? Nah, kadang-kadang cuma teman-teman tuh menjawabnya cuma satu. Remedial. Untuk yang kurang dari KKM. Atau pengayaan. Pengayaan. Untuk yang lebih besar dari KKM. Nah, harusnya kalau mau dapat poin maksimal harus lebih dari ini Bapak Ibu, ya. Yang ketiga menurut saya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan proses pembelajaran yang dimaksud ya, itu adalah terkait, boleh saja terkait dengan mengganti metode. Kalau memang pada saat menggunakan metode A nilainya semua kebanyakan remedial ya, atau media, atau bahkan model ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini ada 6 kesalahan yang harus dihindari pada saat tanya jawab setelah proses simulasi mengajar
ya. Baik, demikian video dari channel Eva Privat. Semoga video ini bermanfaat seperti video-video yang lain, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia menunggu dan menonton video dari channel Eva Privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.